Bismillahirrahmanirrahim. Terus tambangnya tambang 2 bang gitu, kayak begini nih. Iya. Nah kaki gue masuk, dan alhamdulillahnya itu nggak patah bang kaki gue, masuk terus jatuh gue terguling. Terus temen gue jatuh juga bang. Oh, yang nolongin jatuh juga? Temen gue yang nolongin jatuh juga. Nah itu kiri gue udah jurang tuh, kiri gue udah jurang. Nah alhamdulillahnya gue nyangkut. Nah dari situ kaki kiri gue udah nggak bisa jalan bang. Lu mau tahu apaan bang? Apa tuh? Tiba-tiba ada yang dalam posisi hening nih. Itu ada yang datang. Ada yang datang? Ada suara nih di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, spesial di malam kali ini kita lagi berada di daerah Sawangan dan lebih tepatnya kita lagi ada di Warglok nih. Dan di sini gue akan membahas cerita pendakian di Gunung Cermai yang dimana teman-teman mungkin sudah pada tahu nih siapa narasumber gue di malam kali ini. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung aja kita berbincang-bincang nih sama narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Baut. Selamat malam. Apa kabar nih, Bang Baut? Saya juga ada ini nih. Apa Bang? Nama saya sama kayak Abang. Apa tuh? Kalau Abang kan tanpa apa tadi? Bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Iya. Kalau saya Bang Baut tanpa ragi dan sodium. Oke, Bang, terima kasih banyak nih Bang ya. Ide udah ngizinin kita dan tim nih buat berkunjung ke sini. Waduh, sini saya sangat senang. Oke. Karena kita bertemu kembali, Bang. Wah, iya hampir 2 tahun lamanya Bang. Hampir 2 tahun 3 tahun, Bang. Wah, dari Abang yang gondrong sampai sekarang botak ya. Sekarang nggak ada rambutnya. Tapi Abang masih gondrong aja, Bang. Iya, karena emang saya sebenarnya pengen Bang potong, ngeri dipanggil Bang Aliando. Takut disamain. Takut disamain saya. Oke, Bang. Ini kan cerita di tahun 2016-an, Bang. 2016-an. Nah, dan ini masih ingat buat sampai sekarang berarti. Masih ingat Bang. Masih ingat ya. Masih ingat. Tadi kan sempat cerita di pendakian pada saat itu hampir ada kejadian yang membuat Bang Baut jatuh nih. Iya. Ke jurang Bang. Mau jatuh ke jurang Bang. Itu jurangnya dalamnya sekitar 20 hampir 30 meter. Wah. Dan gak cuma itu aja Bang ya. Setelah pulang sampai 2 minggu sakit. Sampai 2 minggu sakit. Wah, dan bakal kita bahas Bang ya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Pasti kan ada akibat dan sebabnya. Sebab dan akibatnya Bang ya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, mungkin bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Oke, Bang Baut, seperti apa tuh Bang? Saya penasaran sama ceritanya. Ini kalau mau pengen cerita itu ngapa bawaannya pengen ketawa. Ngapa emang Bang? Nggak apa, karena ini horornya horor yang saya rasa itu horor komedi soalnya. Oh, oke. Ceritanya kan waktu itu saya mau ada rencana nih mau naik Gunung Cermai waktu itu. Naik Gunung Cermai. Nah, itu yang ngajak awalnya ada abang-abangan lah. Oh, oke. Nah, abang-abangan mau ngajak ke Gunung Cermai. Karena gua ini orangnya anak gunung parah. Wah, jadi gokil. Ya jadi gue langsung, wah gas gitu. Udahlah, kita singkat cerita prepare nih. Prepare waktu itu di hari
Kamis gue prepare itu nyewa alat karena waktu itu kan masih nggak punya apa-apa ya. Nggak kayak sekarang bang. Ya masih sekarang alhamdulillah mesti ada gitu ya. Kalau sekarang mau kita minjem lebih gampang maksudnya. Kalau dulu kan minjem susah. Orang-orang tertentu doang yang punya ya. Iya, orang-orang tertentu. Kadang-kadang kan kita namanya naik gunung itu kalau inget dulu ya apa adanya gitu. Kalau sekarang kan nyentrik banget gitu ya. Pada menyalah. Iya. Akhirnya kita prepare, waktu itu gue prepare, bawa logistik segala macem. Akhirnya berangkatlah nih. Gue dari Sawangan tuh karena lama ya, gue lupa waktu itu berapa orang, ada sekitar hampir 10 orangan. 10 orang bang? Itu ada ceweknya 1 orang. Oh, oke. Ceweknya 1 orang. Nah, berangkat dari Sawangan. Nah, itu gue sampai di Cirebon. Akhirnya dari Cirebon kita nurunin barang segala macam, dijemput lah tuh sama mobil sport. Mobil sport? Iya. Wih. Karena di situ ada beberapa yang kaya, jadi kita nyewa mobil sport. Alias pintu 2 bang? Nah, iya bener, pintu 2 bang itu. Pintu 2. Ya. Bener. Kita naik pintu 2. Udah tuh, gue naik. Gue kan kalau naik losbak tuh nggak bisa diem gue. Oh. Bocahnya diri terus. Oke. Ngeliat angin-angin, ngeliat pemandangan. Akhirnya gue nyampe di base camp. Nyampe di base camp tuh. Itu kondisi base camp waktu itu ya lumayan rame. Oke. Lumayan rame karena gue naiknya itu weekend. Oh, iya. Gue naik ke weekend. Nah, udah pas sampai sana akhirnya gue prepare, terus ngisi tenaga dulu, nyari makan. Udahlah, gue mulai start nih, gue lewat jalur Apuy. Nah, dari jalur Apuy itu gue berangkat jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu gue berangkat, start ke sana. Ya mungkin selama perjalanan di awal tuh gue enjoy. Semua bareng-bareng, seru. Terus kayak yang ada sesi-sesi di mana foto gitu. Mungkin kan dari gue 10 orang itu bisa jadi pulang kan bisa jadi 5 orang. Oh. Kan kita nggak ada yang tahu namanya di gunung mah. Ya. Udah tuh. Akhirnya kita start tuh berangkat di perjalanan dari pos 1, enjoy, terus ya istirahat di pos 2. Akhirnya gue buat kopi nyantai, terus ya ada saling tegur sapa biasa. Pendaki kan, namanya pendaki kan kalau lewat kan biasanya tuh kalau nggak negor itu bocah harus kita pertanyakan tuh. Oke, manusia apa bukan itu ya? Antara manusia apa bukan, bisa jadi dia manusia tapi dia lagi kesasar. Oh iya. Karena pernah sempat kejadian waktu di Gunung Gede kayak gitu. Kita lagi banyak, posisi waktu itu di Gunung Gede kita lagi banyak, tiba-tiba ada yang lewat dan nggak misi. Nonong aja bang? Nonong aja dengan jalan cepet. Ternyata ya emang dia lagi nyasar. Oh, bukan kebelet berak? Bukan kebelet berak, iya. Bukan lagi kebeletengan. Akhirnya tegur sapa di pos 2 segala macem. Di perjalanan ada gue namanya, ini gue masih, kalau naik gunung nih gue selalu sama abang-abangan gue yang satu ini nih. Okay. Ada namanya Bang Domung. Bang Domung. Di situ juga ada Bang Domung, ada si Bekep. Nah yang perdana itu ada Bang Aput. Oh. Kebetulan kalau Bang Aput itu rumahnya di samping. Oh, samping ini bang? Ada Bang Aput. Sekarang dia jualan uli bang. Oh, bisa dipanggil kemari bang? Dan bawain uli ya. Iya. Jualan uli. Nah, udah sampai situ. Akhirnya ini karena kan gue bawa cewek. Nah, cewek ini dia terlalu telat nih nyampenya. Kalau jadi kita istirahat tuh sambil nunggu dia nih, nunggu si cewek. Karena si ceweknya itu dia ada yang nemenin. Namanya cewek kan nggak mungkin sendiri bang. Ribet kan. Nah, udah gitu mungkin kalau nggak salah waktu itu si cewek ini salah satu yang belum pernah naik gunung juga. Oke. Makanya mungkin dia
terpesona ngeliat pemandangan jadi lama. Bukan karena dia lemah bang. Iya. Biasa kan ya wadon mah. Udah tuh. Akhirnya dia nungguin nyampe. Nah akhirnya ada itu kalau nggak salah Bang Domung tuh ngasih tahu buat kita nggak seharusnya ngecamp tuh di Goa Walet ya. Itu waktu itu dia nyaranin ngecamp di pos berapa gitu, aneh lupa nih. Akhirnya temen bilang kalau kita ngecamp di pos itu kita makan waktu buat muncak tuh lama. Oh, kejauhan. Kejauhan gitu. Sama Bang Domung akhirnya tuh kita nggak sepakat dan akhirnya kita jalan lagi. Nah Bang Domung ngecamp di situ sendirian. Sendirian dia? Enggak bang, kita. Kirain ditinggal dia. Enggak dia. Enggak, gue pikir juga gitu. Wah, nggak ada yang sepakat nih. Udah dah, gue sendirian aja di sini. Oh, ternyata tapi enggak akhirnya ya. Sepakat semua. Akhirnya nggak sepakat, kita naik lagi buat ngecamp di Goa Walet. Di Goa Walet. Nah, di Goa Walet inilah bang, gua mendapatkan cerita-cerita mistis. Oh, tapi sedikit bisa digambarin lu nggak Goa Walet itu seperti apa pada saat itu? Ambilin pulpen dah. Pulpen sama kertas. Ini minta nggak maksudnya gambaran Goa Walet itu seperti apa? Bukan digambar, bukan. Bukan digambar. Bukan. Oh, keren saya. Tadi abang minta digambar. Pak gimana sih? Iya, gitu maksudnya gitu loh. Oh, bayangin. Membayangkan pada saat itu. Bisa bang. Jadi di Goa Walet itu kenapa gue bilang gue dapat mistis gitu ya. Ini ada cerita unik bang, cerita unik di akhirnya ya. Di akhirnya. Kenapa nanti gue bakal jatuh? Gue sempet jatuh bang. Nah, yang gue kesel di Gunung Cerme ini, kenapa gue dimistisin nggak kayak di Gunung Gede? Loh, maksudnya gimana tuh bang? Maksudnya kalau di Gunung Gede kan gue dimistisinnya itu rame bang, ramean. Kita semua ramean. Ya kalau misalnya ngelihat ada pocong keliling, ya bukan gue doang yang ngelihat. Oh iya gitu. Tuh. Maksudnya adil. Ya. Tapi kemarin beneran ada tuh bang yang viral di Depok, pocong keliling. Bener nggak pocong keliling itu nggak bohong bang. Oh bohongan ya. Itu hoak. Jadi ada berita-berita lama nih, misalkan beritanya di Jawa nih, berita video lama. Dinaikin di sini, udah rame lagi. Oke. Nah yang percaya tuh ya orang-orang awam, gitu. Oke kita lanjut lagi bang. Lanjut bang. Oke. Nah menurut gua kalau di Gunung Gede itu adil karena ngeliat semua bang ya. Iya. Nah di Gunung Cerme ini, gua setiap kali mendapatkan mistis itu sendirian bang. Wah. Iya. Makanya gua rasain itu sendirian. Kagak enak banget bang. Iya kita. Nah udah nih di Goa Walet akhirnya itu kalau nggak salah gue ngerasain di Gunung Cerme itu hawa yang bener-bener yang gue rasain tuh hawa paling dingin menurut gue di Goa Walet. Di Goa Walet udah nih di Goa Walet kita preparean, ada yang masang tenda, ada yang masang pelampang, terus pokoknya ada yang masang tenda, ada yang masang tenda. Itu maksudnya yang masang tenda itu emang tukang pelampang. Sekalian ya. Jadi sekalian. Wah, ini urusan gua katanya gitu. Udah gua yang masang gitu. Akhirnya sampai ada yang baru datang nih, "Bang, masang tenda." "Udah biar saya aja," kata dia begitu. "Biar sekalian," kata dia. Gua gagah juga loh, Bang. Udah nih akhirnya dia masang tenda segala macem. Karena gua orangnya bocahnya apa ya, udah pengalaman banget. Anak gunung banget lah ya. Anak gunung banget. Ya gua nyantai. Nyantai di situ bang gua. Nikmatin, gua ngerokok, nyebat. Akhirnya udah kelar tenda. Terus udah semakin gelap nih bang nih. Udah semakin gelap. Dari yang hawanya itu kita ngobrol rame ceria, nah itu gue ada
momen dimana ini kejadian mistisnya setelah yang lain itu semua pada tidur bang. Oh, oke. Ya, yang lain pada tidur. Jadi ceritanya bang nih, itu kalau nggak salah jam 10 lewatan, jam 10 lewat, itu yang lain udah pada senyap, nah suasana udah sunyi, ya paling suara-suara alam gitu ya. Nah ternyata dan gue juga baru tahu, gue walet tuh dia kita bisa ngecamp di atas dan di bawah itu lewat jalur mana gitu, lupa tuh gue. Ternyata di bawah juga ada yang camp juga, gitu. Akhirnya gue tidur. Nah yang di bawah ini itu masih teriak-teriak nih, masih belum tidur lah di bawah, karena jaraknya tinggi banget kayak jurang gitu. Nah gue di atas ngecamp. Saat yang lain semua pada istirahat, itu gue nyetel musik bang. Nyetel musik di Walkman, di HP. Walkman tahun berapa bang? Lama banget ya. Iya. Pokoknya di HP tuh gue nyetel musik. Nah itu kalau nggak salah gue nyetel musiknya full ya. Full. Nah ditegor lah gue sama tenda sebelah. Bang, nah tenda sebelahnya ini bukannya orang lain ya. Rombongan ini ya. Rombongan gue juga, temen gue. Ud, lagu kecilin Ud, nggak bisa tidur. Karena gue waktu itu, gue ngerasa hawa nih ada yang beda nih bang. Makanya gue iseng, kok tiba-tiba iseng gue. Makanya gue nyetel lagu. Iya, gue iya, tapi lagu ini gue nggak kecilin bang. Gue bodo amatin temen gue. Gue pikir, kalau udah tidur ngantuk banget mah, apalagi posisi capek, ya tidur. Mau ada geledek juga, mau ada di situ ada debus juga nggak jadi masalah. Udah nih tidur. Nah, gua waktu itu tidur ayam. Tapi mata merem tapi lagi berusaha buat tidur sambil nikmatin lagu. Akhirnya itu gua nggak tahu kenapa ya. Aduh bang, sampai merinding tuh. Oh iya. Merinding nggak? Itu gua lagi tidur, tiba-tiba musik lagu HP gue ini itu kecil sendiri bang. Loh. Nah ternyata bang nih, gue cerita waktu itu sama ada gue lagi ngopi di daerah Jakarta Selatan. Dia suka naik gunung juga. Ini ketemu ya cuma ketemu aja gitu bang, bukan temen. Gue ceritain dia pernah naik gunung Cerme dan dia ngerasain pengalaman yang sama kayak gue. Lah kata gue bisa sama gini. Nah akhirnya ternyata musik gue itu lagi denger enak-enak. Itu lama-lama bang musik gue tanpa gue sadarin nih. Kecil. Itu gue nggak pencet ya atau ketindihan HP-nya enggak. Itu HP-nya gue taruh di samping gue tidur di pojok tenda. Tiba-tiba suaranya kecil, hilang bang. Maksud gue alhamdulillah juga ya. Cuma suaranya yang hilang bukan HP gue. Oh iya benar. Kalau HP gue kan ribet. Banyak nomor penting soalnya. Iya banyak nomor penting juga. Prabroro kan ada nomor Prabroro. Bapak Ganjar ya. Bapak Ganjar. Akhirnya suara kecil nih bang. Lah, karena gue tidur ayam dan gue kan emang lagi nikmatin lagu ya. Lah, kecil. Lah, hilang ini suara. Nah di situ gue nggak ada nuduh ke teman segala macam karena HP di samping kuping gue bang. Iya. Akhirnya gue udah mikir nih, wah anjir ngapain nih? Kenapa ini kata gue nih? Tiba-tiba bang, itu gue denger suara gamelan bang. Suara gamelan bang? Suara gamelan, tapi gue denger suara gamelan itu yang gue denger di kuping gue ya. Gue sampai waktu itu kalau nggak salah gue sampai ngerasa ini gue sugis apa gimana? Tapi gue denger gitu, denger.
itu bunyi kayak kayak gong gak bang? Nah itu gue kayak dengar suara gong doang, tapi kayak dari jauh begitu. Oke. Teng, teng, teng. Wah anjir. Apa kata gue dangdut dorong? Kan nggak mungkin bang. Sampai ke atas ya? Sampai ke atas. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Iya, mustahil. iya, iya. Wah anjir kata gue nih suara. Gue ngerasain wah ini suara gong kata gue. Udah gue masa bodohin. Mungkin gue ngerasa bersalah waktu itu karena terlalu nyetel musik terlalu gede. Terus waktunya jam istirahat disuruh kecilin, gue nggak kecilin. Bener. Gue nggak matiin. Akhirnya, nah terus abis musik itu suara gong itu kenceng. Nah lambat nih suara gong hilang bang nih. Oke. Suara gong gamelan ini, terus hilang. Nah gue kan pakai SB ya, badan gue puter ke arah temen gue. Nah terus tangan gue celosin nih. Nah gue jewer nih kuping temen gue nih. Oke. Gue ajak bangun bang, Iya. Maksud gue, lu tidur apa bangun nih? Ternyata tidur bang. Terus pas dia gue bangunin, ngapa sih Ud? Anjir, gue denger gamelan anjir. Lu denger gak? Terus kata temen gue, lu yang kagak baik lu ah. Lagian nyetel lagu kencengan kali lu, kata dia gitu. Dah kagak denger lagi dia. Gue sendirian maksudnya yang denger. Gue kan kadang-kadang kalau gue denger gamelan atau ngeliat mistis apa gitu di gunung, terus gue ngasih tahu temen gue, kan kayak ngeledek bang. Lu mah suges apa? Iya. Itu kan bukan suges, biasanya kita yang ngerasain gitu, nggak lagi bohong. Nah akhirnya udah nih gue kelar denger itu. Nah gue tarik mundur lagi bang. Itu gue baru inget di Apuy itu waktu itu kalau nggak salah gue setiap kali gue buang air kecil itu selama perjalanan gue setiap kali buang air kecil banyak banget botol digantung bang. Botol digantung. Oke. Ternyata pas gue tanya gitu ya sama-sama kayak pendaki yang orang situ. Ternyata pas gue tanya itu orang yang kayak percaya kalau ngencing tuh kalau di Gunung Cermek ngencing itu air kencing nggak boleh ke tanah. Oke. Iya. Gua nggak tahu ya alasannya kenapa, karena waktu pas gua tanya katanya kalau air kencing jatuh ke tanah tuh bakal ada kejadian apa gitu dari si pendakinya ini. Iya. Karena gua orangnya maksudnya ya percaya akan gituan, tapi ya kita namanya misi-misi ya udah segala macem. Ya gua ngencing di botol. Enggak di botol, gua ngencing ya di tanah. Iya. Terus sempet sampai kayak gua bikin nama gitu kan. Baud, anjir. Baud pernah ngencing di sini gitu. Akhirnya udah tuh. Gua jadi tahu gitu. Oh, di Cermek ternyata banyak botol-botol dan isinya air kencing. Gitu. Iya. Nah, udah singkat cerita denger gamelan, gue pikir udah sampai situ. Akhirnya gue bangun lah nih bang buat summit. Buat summit gue bangun subuh waktu itu jam 3-an nggak salah gue bangun. Akhirnya kita prepare buat summit. Nah di Star Summit ini gue kan pakai headlamp bang. Nah gue kan namanya kita pakai headlamp mungkin nggak tahu ya apa gue doang. Gue kalau pakai headlamp tuh selalu nyenter ngasal. Oke. Karena gue bocahnya penasaran gitu bang. Iya. Gue senter nih. Gitu. Apa ada gitu ya? Apa ada kuntilanak lanang lagi begini kan? Gue seru melihat sesuatu, tapi kalau lagi rame, gitu. Pasti lagi rame kan, wah kuntilanak lanang, rame kan enak.
Cuma kalau sendiri mah ya nggak berani gua. Benar. Akhirnya di Star Summit ini gua setiap kali nyenter itu nggak menemukan apa-apa. Yang gua temuin itu sepanjang jalur gua summit itu gua selalu nemu duit, Bang. Duit. Gua nemu goceng. Oke. Jalan lagi ke depan gua nemu ceban. Wih, 15.000. Itu jujur Bang, gua sampai puncak, bahkan demi apapun Bang, sampai puncaknya nih gua nemu duit itu ada sekitar hampir 4 lembaran. Itu ada 20 ceban gocap tuh dengan posisi yang berbeda gitu pada mencar. Karena ya duit ya. Iya. Siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau Bang? Apalagi waktu itu kita buset deh. Rada sulit juga gitu ya. Duit udah gua kantongin. Ada duit lagi, goceng gua kantongin. Ada ceban, ada recehan ya. Bahkan gua nemu ada recehan juga. Ya gua kantongin. Ya kan nggak mungkin juga gua tanyain satu-satu. Bang, tadi duit yang goceng di sono ada yang hilang nggak duit ya? Benar. Nggak mungkin juga. Akhirnya gua kantongin. Buset. Tanpa gua sadarin celana gua kedodoran ini sama duit. Banyak. Tuh kan ada apa tuh? Akhirnya gue nemu duit itu, terus sampai puncak itu gue jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 jam dari subuh tuh. Iya. Jam 10-an kalau nggak salah gue sampai puncak. Terus di puncak itu menurut gue cerah tapi cuacanya lagi ekstrim Bang. Angin kencang banget gitu ya. Angin kencang banget, tapi bukan badai gitu, cuma angin kayak datang tiba-tiba nabrak. Angin puncaknya itu ya. Angin puncak tiba-tiba nabrak. Nah, terus alhamdulillah cerah waktu itu. Tapi ramai nggak Bang pas di puncak itu? Pas di puncak tuh ramai banget Bang. Ramai banget. Ya nggak ramai-ramai banget lah ya, maksudnya ada beberapa rombongan gitu yang emang lagi foto-foto segala macam. Nah, terus kalau dari Apuy itu dia ternyata langsung kawah gitu di tengah-tengahnya. Nah dari ujung itu ya kelihatan gitu yang dari Lingkar Jati. Kecil-kecil banget kayak kelingking kata gua. Wah, jauh itu Bang. Iya jauh banget kan. Nah, akhirnya gua bukan cuma di puncak, akhirnya kita keliling pinggiran bibir kawah, keliling sampai ujung perbatasan yang udah tiba-tiba kawah lagi tuh, langsung kayak puncak Lingkar Jati. Udah tuh akhirnya kita enjoy segala macem. Nah pas di puncaknya tadi gue bilang gue nemu duit lagi. Nah ini si Bekep sama Bang Domong terheran-heran Bang. Mata gue tiba-tiba nggak tahu kenapa udah ngeliat duit lagi Bang. Udah ngeliat duit lagi. Apa gue bisa dibilang mata duitan ya? Mungkin Bang. Iya maksud gue dengan segitu banyaknya rombongan dan temen-temen gue, masa gue terus yang nemu duit? Iya. Itu di puncak gue nemu duit hampir 50.000 dan recehan semua. Iya gue lagi yang nemuin. Lu ambil lagi Bang? Gue ambil lagi. Tapi ada momen kocak, ada Bang Apud. Set ini mah banyak gocap, bagi dua lah. Kagak, bagi dua, udah bentar buat turun. Akhirnya gue pungut Bang tuh, gue ambilin, gue kantongin. Nah, udah kelar nih di puncak, nggak ada kendala apa-apa, cuma angin. Akhirnya kita turun dan di puncak itu ada yang cewek temen gua itu sakit Bang. Sakit apa? Sakit amandel nggak salah. Enggak Bang, dia sakit emang kecapean gitu, dingin. Akhirnya summit turunnya ya pelan-pelan dah tuh, pelan-pelan. Nah dan di saat gua turun nih pelan-pelan nih,
nggak ada kendala apa-apaan nih bang nih. Namanya turun biasa, nyantai. Tiba-tiba gua sendiri nih, kaki gua itu masuk akar bang. Masuk akar? Masuk ke dalam akar. Oh, kaki gua. nyeplos. Ya, jadi ada akar yang bentukannya kayak tambang. Terus tambangnya tambang 2 bang gitu, kayak begini nih. Iya, iya. Nah kaki gua masuk. Aduh. Dan alhamdulillahnya itu nggak patah bang kaki gua. Masuk terus jatuh gua terguling. Nah temen gua itu ada yang nolongin gua posisi mau jatuh, posisi udah jatuh. Terus temen gua jatuh juga bang. Oh, yang nolongin jatuh juga? Temen gua yang nolongin jatuh juga. Nah itu kiri gua udah jurang tuh. Kiri gua udah jurang. Nah alhamdulillahnya gua nyangkut. Nah dari situ kaki kiri gua udah nggak bisa jalan bang. Oke. Itu pincang banget, gue pincang. Keseleo bang ya? Keseleo. Maksudnya alhamdulillahnya keseleo gitu bang, bukan patah. Nah dari situ ada yang bilang tuh, salah satu dari rombongan gue, bahwa yang tadi gue nemu duit itu mungkin ada orang yang percaya akan hal entah itu buang sial atau duit tumbal atau apa segala macem. Nah, yang ngelihat itu orang yang kagak tahu-taunya kayak gua ambil baik itu duit. Tapi duitnya ya maksudnya alhamdulillah ya emang duit bener bang. Duit asli bang. Duit asli yang nggak tiba-tiba nyampe bawah berubah jadi daun paya. Enggak. Duit asli gitu. Ternyata ya gitu, karena katanya di jalur pendakian suka banyak orang yang suka buang duit-duit buat gitu bang, buat buang sial buat gitu ya. buang sial segala macem. Ya intinya mah duit-duit begitu nggak kepake dah kalau buat di mata gua gitu ya. Duit dibuang-buang, di mana-mana orang nyari duit, keringet sampai ke pantat-pantat. Itu dibuang-buang bang. Duit dibuang-buang. Iyalah. Bagiannya kata gue pincang-pincang. Nah, akhirnya jalan gua pelan banget tuh jalan. Lu tahu kayak keong disunatin bang, gua jalan. Dari yang gua gagah gitu ya, ceria. Sampai gue yang nggak bisa ngomong karena ngerasain sakit kaki. Tapi bener-bener sakit tuh bang? Bener-bener sakit bang. Nanti belum pernah ya? Pernah sih. Sakit. Iya bang, sakit banget bang. Berarti dipapah tuh turun dalam? Enggak. Karena gue gengsi juga kan. Maksudnya apalagi kalau ada rombongan lain cewek gitu kan. Wah anjir, ada cewek. Gue langsung nggak pura-pura pincang bang. Sembuh tuh jalan? Enggak jalan, diem aja gue jadi patung. Kak, semangat. Iya. Ya ntar mah kalau dia udah jauhan, ya gue pincang lagi jalan. Aduh, kata gue udah nih. Gue jalan pincang. Terus gue perhatiin, ini ngomong-ngomong gue kak makin lama makin sepi. Gue ditinggal bang. Gue ditinggal sama bocah gue, pikirannya kagak bang. Gue lagi sakit sih bang. Iya, gue lagi hati terluka bang. Kaki gue ditinggal. Nah tapi di situ ada namanya si Bekep Subroto Brojo boleh nyodok dari bola kebo. Gue respect bang sama dia. Dia nungguin. Dari segitu banyak rombongan. Gue, dia nungguin. Karena yang gue pikir, gue udah ada omongan ya sama dia. Ntar duit yang gue pungut, ntar di bawah gue bagi. Mungkin dia di jalanan, wah si Baut masih di atas lagi. Ntar dia kesel lagi. Di bawah gue duit kagak dibagi. Gitu kali bang dia. Takutnya masalah itu, Takutnya masalah itu, makanya dia nungguin. Kayaknya enggak ada bang. Enggak ya? Enggak kayaknya. Emang respect aja gitu kan. Respect aja ya. Akhirnya dia nungguin. Kep yang lain mana? Gue bilang gitu. Di bawah, itu kan tadi yang cewek lupa namanya Kak apa gitu. Itu kan lagi sakit juga.
pelan-pelan soalnya nganin dia. Ya iya maksud gue, ya kan gue juga ini lagi sakit. Oh pilih kasih. Pilih kasih. Oh iya. Iya, mentang-mentang wadon. Benar. Kata gue, buset deh. Gue bikin tete nih kata gue. Masa pilih kasih? Nggak bisa begitu, Kep. Itu namanya, Kep. Gue juga lagi tadi jatuh. Yang lain kan pada ngeliat semua, gue teguling. Iya, Ud. Mungkin lupa kali ya bagaimana. Udah yuk. Akhirnya carrier gue, tas apa, depek. Tas depek gue dibawa si Bekep. Akhirnya gue jalan pelan-pelan sambil ngobrol sama si Bekep. Akhirnya ketemu lah nih sama si rombongan gue dengan si cewek ini yang keadaannya semakin parah. Dia intinya dia bukan kenapa-napa ya, karena emang fisiknya yang lemah. Terus badannya makin pucat gitu ya. Akhirnya kita putusin buat lanjut lagi ke tenda, karena di tenda banyak P3K kan. Banyak P3K. Sampailah kita ke tenda. Akhirnya tuh cewek langsung kita bungkus pakai daun pisang. Bungkus? Pakai apa namanya? Blanket. Daun pisang mau jadi lontong. Iya. Kata gue, buset ini cewek lu bungkus pakai daun pisang mau dipepes. Pakai blanket maksudnya. Ya, biar hawa panas. Nah, kata gue, ini cewek kalau bisa mah 3 jam dah ya biar empuk. Kata gue begitu. Presto ini. Kata gue. Akhirnya di blanket tuh. Nah, pas di blanket, akhirnya si cewek kita beliin bubur. Enggak, kita masakin makanan. Akhirnya dengan udah keisi perut mungkin ya. Terus ngelihat situasi udah kondusif, keadaan udah agak lebih membaik nih dia. Udah dia keluar tenda nih Bang nih. Keluar tenda. Yang lain pada teriak Bang. Kenapa Bang? Soalnya dia keluar tenda, blanketnya belum dilepas, lompat-lompat Bang. Iya. Lompat-lompat tuh gua. Takutan pada anak-anak tuh. Pocong mumun nih. Kata gua, bocah wadon diem baik tapi banyak tingkahnya nih bocah. Iya. Udah nih akhirnya dia keluar. Akhirnya maaf ya tadi jadi ngerepotin segala macam. Kata gua. Terus yang lain pada ngomong, iya nggak apa-apa. Aman kok, aman. Tadi lo gue ditinggal gua. Kalau pada mikirin gua loh. Iya bener. Giliran mau wadon gue aman. Gila aku pengen injek baik rasanya. Untung biar si Bekep itu. Dia rada inget juga sama gua. Udah nih Bang. Akhirnya kita turun. Singkat cerita nih, kita prepare. Nah, gue nggak tahu ngapa itu selama perjalanan turun ya, itu gue mikirin di duit Bang tuh. Gue sempet ada momen di mana itu duit gue mau buang lagi Bang. Karena ada yang ngeganjel di hati gue nih, kayak gue takut malah nanti jadi sesuatu bencana nih ketika gue di rumah. Apa mikir panjang gak gitu ya? Gue takutnya apa gue diimpiin, apa gue diintilin. Karena saat gue di gunung aja nemu duit, itu kejadiannya kan gue jatuh. Jatuh. Nah pas udah gitu, pas gue mau buang, gue ngomong dulu ke si Bekep. Kep, ini duit. Udah jangan dibeliin intisari katanya. Siapa yang mau beliin intisari? Gue ngomong, ini duit bahaya apa kagak ya? Kata si Bekep, wah iya juga ya Ud. Iya Kep, coba lu bayangin Kep. Masa selama perjalanan gue nemu duit, kalau nggak salah itu kalau gue hitung ya, gue
hampir dapat 150 bang. Totalnya itu bang? Totalnya. Wah banyak juga. Buset. Ini gua kayak gawe seharian. 100, hampir 150 itu gua dapat. Gua ngeri di duit ini malah ntar gua ngapa-ngapa lagi Cap. Terus kata si Bekep, ilah Ud, kagak ngapa-ngapa. Kita kan ngambilnya juga nggak lagi frontal ngomong apa segala macem. Kita juga kan baik-baik. Ya baik-baik kan gue yang nemu, gue yang jatuh. Ntar kalau gue di rumah ngapa-ngapa, apa gue lagi di rumah gue lagi ngegerung, emang lu mau bantuin? Lah iya ya. Apa gue buang? Baik kali kayak kesini kayak gue buang lagi. Jangan Ud. Oh, oke. Akhirnya gue balik lagi, gue mikir ke situ tuh, nyari duit susah segala macem. Duit cuma saya sayang juga. Ini kan bisa gue beliin cemilan buat yang lain gitu kan. Akhirnya gue udah bang, udah gue yaudah Cap, gue kantongin lagi dah. Udah nih. Akhirnya gue jalan ke bawah. Nah, di bawah itu gue sempet nemu jejak itu bang, macan tutul. Oh, jejak harimau? Jejak harimau. Oke. Nah, itu gue sampai pas gue nemu jejak harimau tuh ya, telapak kakinya, itu gue sampai kayak ngebayangin gue tiba-tiba, gue lagi nengok ke jalur, gue ngeliat ada babi gitu lagi lewat, lagi nyebrang. Tahu-tahu lagi diudak. Diudak sama macan tutul. Gue lagi ngebayangin begitu baik kata gue. Ngebayangin doang. Iya. Maksudnya kan kalau bener-bener gue ketemu macan tutul kan, buset. Apalagi ngeliat badan gue yang kayak tulang, kata, habis ini mah kata gue. Pendek larinya gitu ya. Iya, kata gue diendus-endus doang lagi ntar nih gue. Akhirnya udah nih gue, alhamdulillahnya nemu jejak doang tuh, nggak nemu macannya. Nggak sampai hewannya ya? Nggak sampai hewannya. Cuma kan katanya kalau kita nemu macan di gunung tuh emang suatu momen yang langka ya. Iya. Terus kebanyakan juga macan pada takut ya kalau di gunung ya sama manusia. Gitu kebanyakan. Nah pas gue turun ke bawah lagi, gue malah nemu apa bang? Apaan tuh bang? Inian bang, lo tau gak? Apaan? Acan bin Maung. Abang-abangnya macan itu bang, abang-abangannya itu Acan bin Maung. Iya. Ente masih inget ya bang? Iya. Masih inget ya? Udah tuh, kata gua, buset, gue punya pemikiran, buset, apa gua jadi Acan bin Maung nih, kata gua. Akhirnya gua turun ke bawah, singkat cerita, itu di pos 2 atau pos 3, itu gue di jalan berdua sama si Bekep nih bang. Yang lain masih duluan dah dia mah. Udah cewek soalnya bang. Iya udah cewek. Terus gue sampai mikir, salah gue apaan ya Kep? Bocah ngapa pada ninggal gue ya? Kagak Ud. Emang kalau gue perhatiin wadannya rada cakep bang. Oke. Jadi perebutan mungkin temen-temen gue pada caper gitu kali ya. Kata gue suwe banget dah. Akhirnya gue berhenti di pos 3 atau pos 2 gitu, gue istirahat. Nah gue lagi istirahat, tiba-tiba gue lagi ngobrol sama si Bekep nih. Lu mau tau apaan bang? Apa tuh? Tiba-tiba ada yang dalam posisi yang hening nih. Itu ada yang datang bang. Ada yang datang? Ada suara nih di bawah. Gue dijemput motor. Gue seumur-umur naik gunung baru gue di situ dijemput sama motor. Kata orang yang bawa motor, lah kata gue, ini motor bisa naik. Ternyata di setiap jalur ada jalur lagi yang emang khusus motor bang. Jejak ban motor tuh. Ini yang tadi di atas jatuh ya? Oke, iya. Lah, iya bang, saya bang jatuh.
Ngapa bang? Iya tadi temennya yang di bawah minta tolong buat jemput. Waduh, kata gua, respect juga gua tuh. Ada yang bilangin ya beritanya ke bawah, iya. Walaupun yang bawa motor bukan temen gua. Akhirnya pas gua udah diri nih, gua naik motor. Ya bang, saya bang. Ya gua seneng gitu ya. Jadi nggak capek nih, gua naik motor. Gitu. Terus gua ngomong, nggak ada NMAX apa bang? Iya anjing. Ini motornya motor gunung. Oh, iya, motor biasa, motor yang sudah dimodif ya. Jadi modif gitu. Supra Trail. Iya, atau gua. Kagak ada bang, NMAX mah. Kali ada. Kalau ada mah saya ganti baik. Maksudnya biar enak kan joknya lega. Udah nih. Ini bang, naik nih saya. Akhirnya gue turun ke bawah. Terus gue tepuk bang nih pundak siapa? Tukang ojeknya? Tukang ojek ya, abang-abang nih. Bang. Terus dia berhenti. Ngapa bang? Si Bekep ketinggalan. Gue mikirin si Bekep. Bang, gue bilang ini motor nggak bisa tembus 3 apa bang? Temen gue kesianan. Terus ya, pas gue nengok ke belakang, si Bekep masih kelihatan bang. Terus di sambil, ini gue praktekin ya. Yeah. Di sambil ngerokok gini. Keren lo. Lu doang yang dijemput. Mantep banget lo. Terus gue, Kep. Sorry. Maaf Kep. Maksud gue ya ini bukan perpisahan. Itu bisa ketemu lagi di bawah. Sorry Kep. Duit aman, masih aman ntar nih di bawah. Duit yang nemu. Ntar ya gue beliin es. Oke Ot. Udah lah bang, si Bekep tinggal tuh. Gue tinggal. Akhirnya si Bekep gue tinggal. Gue nyampe bawah, itu nyampe apa namanya? Pos Cimaksi, base camp. Gue nyampe. Pada ngeliatin gue semua bang. Mungkin baru kali yang ngeliat apa? Ngeliat, wah, babon itu naik motor gitu. Ada babon itu naik motor. Mungkin pada kaget itu, wah, kok bisa itu orang naik motor gitu. Ya? Akhirnya gue ditepuk tanganin tuh sama rombongan gue. Oh, keren naik motor, keren mata lo keren. Akhirnya udah tuh bang, sampai situ pada cerita bukan pada cerita ya, gue cerita nih. Yang gue didengerin gamelan, terus gue nemu duit sepanjang jalan, terus gue balik limpa jatuh. Gue ngobrol sama salah satu warung di situ, ternyata ya pengaruhnya di gue nemu duit ini. Oh, gara-gara dari situ? Gara-gara dari situ, katanya emang itu baik lagi, itu orang buang duit emang buat ini kebanyakan bapak kepercayaan gitu ya. Oke, kayak buang sial gitu buang bang. Siang. Ternyata emang bener. Di Apuy itu ada beberapa orang yang percaya akan hal itu. Gitu. Iya. Cuma gue bilang lagi ke tukang warungnya, buset, untung saya yang nemuin. Kok kagak mah saya nggak punya duit. Gue akhirnya pinjang begitu. Akhirnya udah nih. Bekep nyampe. Baru sampai dia tuh. Baru sampai si Bekep. Kep, masak mie. Kira udah tuh masak mie, segala macam, beli es. Udahlah bang, sampai situ gitu ceritanya. Setelah itu pulang ke rumah tuh bang, aman tuh. Tapi selama perjalanan ke rumah ada kejadian lain nggak tuh bang selain itu? Apa mungkin kejadian buat pulang ke rumah sih nggak ada ya. Cuman gue lupa ingat, kalau nggak salah gue kayak diimpiin gitu bang. Diimpiin? Ternyata bener itu yang gue rasain.
yang gue takutin ternyata kesampean tuh pas gue di rumah. Gue cuma diimpiin apa ya, intinya kayak dikejar-kejar setan gitu atau apa gitu. Dikejar-kejar setan? Kayak mimpi makhluk halus gitu. Oke, iya. Cuman gue lupa waktu itu gue mimpi apa gitu. Intinya gue diimpiin aja gitu. Atau mungkin di mimpi itu ada sebuah pesan gitu bang? Enggak. Sepertinya tidak bang. Tidak. Gue sih berharapnya depan rumah kamu ambil batu delima, gue pengen gitu. Tapi enggak bang. Gue pengen apa bener gitu batu delima jadi CEO bukan? Iya. Pemilik tahta gua. Iya, tapi bukan bang ya? Bukan. Tapi alhamdulillah sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa tuh bang? Sampai rumah alhamdulillah selamat. Walaupun keadaan kaki ya masih ngurut. Tapi total sembuhnya normal lagi tuh berapa hari bang, masih ingat? Hampir 2 mingguan lah bang itu. Engkel berarti? Engkel. Wah lama. Engkel sampai sekarang engkel masih berasa. Main bola juga masih berasa banget. Berarti karena kejadian ini? Karena kejadian awalnya nih? Awalnya. Oke. Soalnya kaki gue tuh bang kalau pergelangan nih, itu kalau gue kebawa terus bisa patah bang. Ininya nih, jadi kan gue nyangkut. Gue jatuh ke depan kan. Oh iya, ke depan gitu ya? Iya, terus kaki gue nih masih nyangkut di akar. Wah. Jatuh ke bawah tapi kaki gue masih nyangkut di itu akar. Jadi ketekuk gitu? Jadi ketekuk. Parah itu bang. Makanya maksudnya alhamdulillahnya nggak patah. Wah, kalau patah mau waduh. Mungkin karena postur berat badan kali bang. Kalau misalkan lo agak gemuk mungkin bisa kayak gitu. Kan jatuhnya lebih gedebuk gitu. Iya kan? Mungkin ya, bisa jadi tuh. Karena kan mungkin dulu masih spek ya berarti ya. Dulu kan masih roti sobek. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong ini pendakian tahun berapa masih ingat bang? Ini pendakian 2016-an kayaknya dah. 2016-an. 2016-an. Wah, belum sampai sekarang ya. Belum. Maksudnya belum ada nama pada saat itu abang baut ini. Belum. Waktu itu masih belum ada nama. Kadang-kadang gitu. Anu. Belum ada nama. Belum ada gitu emang kita ya orang yang saya hello juga nggak terlalu ya. Enggak terlalu. Oke bang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas ya saat pendakian lo ini kan sempet nemuin duit di setiap jalur nih. Tapi dari teman-teman yang lain ada yang ngelihat juga nggak itu duit? Nggak ada sama sekali bang. Sampai turun ke bawah nanya emang nggak ada yang ngeliat duit juga? Nggak ada. Si backup juga nggak ngeliat? Nggak ngeliat sama sekali. Oke. Padahal nih kayak misalkan di jalur setelah rombongan gue lewat, yang emang tuh duit ya emang dilangkah-langkahin sama dia. Ya seharusnya dia melihat ya? Harusnya dia ngeliat. Oke. Ya gue cuman mata gue doang mungkin tajam gitu ya. Karena jadi kayak, duit ya? Karena duit gitu. Tapi itu lumayan banyak juga bang, sampai 150. Hampir 150 dan recehan semua. Iya. Kayak ada bahkan ada gope-gopean gitu. Itu mungutin aja tuh? Gue pungutin. Kata gue sampai ngomong masih baik pas di rumah, apa kita balik lagi ya ke sono? Buat nyari duit. Buat nutur duit lagi. Nutur duit lagi. Oh berarti memang teman-teman yang lain nggak ada yang lihat bang? Nggak ada yang lihat sama sekali. Maksudnya sampai dari teman-teman gua ya agak percaya tuh pas dari orang warung bilang bahwa itu duit buang sial, duit tumbal segala macem. Makanya gua jatuh. Tapi akhirnya duitnya dipakai buat apa tuh? Buat jajan aja? Iya buat jajan aja. Nggak pakai buat ongkos pulang gitu bang? Udah gitu pas yang gue gedeknya kan gue habis cerita yang gue bunyi gamelan. Lu si Ud, kata rombongan gue nih, lu si Ud kualat lu, makanya lain kali nih kalau misalkan di gunung nemu duit jangan lu ambil, itu biarinin aja, takutnya malah sial. Tapi yang gue gedek apa nih? Dia sambil makan cemilan yang duitnya habis gue beliin. Makan juga dia? Makan juga. Memang gitu gitu. Iya, memang gitu Wah. Kunyuk kata. Tapi kan itu duitnya pakai itu kan? Duitnya pakai itu. Nah, tapi kan sebelum denger gamelan kan sebelum nemu duit kan lu sempet denger gamelan dulu bang di malam itu. Di antara rombongan lu yang lain tidak ada yang mendengar? Nggak ada yang dengar. Itu kan gue cerita juga pas nyampe di warung. Kan sempet ngobrol pas ngobrol itu ya? Juga tuh. Kayak temen gue yang kupingnya gue jewer.
lu tahu gak yang kemarin di tempat ngecamp di Go Walet yang malam-malam kuping lu gue jewer, itu lu denger suara gamelan gak? Kagak denger, gue kagak denger apa-apaan. Gue cerita akhirnya, ya gue denger suara gamelan, tapi kayak suara kayak yang kecil tuh, ding ding ding. Itu kecil banget tuh. Cuman pas yang gongnya kencang banget tuh, deng ding ding ding. Cuma lu doang tuh Bang. Cuma gua doang. Terus ya balik lagi. Karena gua doang. Jadi teman-teman gua, lu kecapean kali lu suges. Nah tapi kalau yang HP tiba-tiba suara kecil sendiri itu yang lain pernah tahu Bang? Kalau itu tahu juga, gue ceritain. Jadi awalnya HP kecil dulu. Itu yang pas temen gue bilang kecilin suaranya itu kan. HP kecilin suaranya, yang lain pada istirahat tidur. Gue bilang tuh sama temen gue juga, Bang Agung nggak usah namanya. Gue bilang juga, Bang lu tau gak yang lu nyuruh kecilin lagu? Itu kan gue nggak kecilin lagu. Ya. Nah dipikir sama Bang Agung itu lu yang ngecilin. Gue yang ngecilin dan emang suara udah hilang. Gitu. Tapi kalau menurut Bang Baut itu kecil karena apa tuh Bang? Apakah mungkin handphone lu rusak pada saat itu? Tapi kayaknya nggak mungkin Bang. Nggak mungkin sih menurut gue. Karena menurut gue itu maaf nih ya, penunggu di Go Walet ya mau ngasih tahu kali. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ada gua di sini. Ada gua nih di sini, gitu. Apa lu kecilin dulu nih? Gua juga ada musik. Gitu. Gamelan itu kali ya? Ding ding. Lagi buat pesta kali Bang ya mungkin ya. Gitu ya. Gue sampai angan-angan gue nih perasaan gue nih penasaran gue nih apa kata gue pas bunyi gamelan gue keluar tenda gitu kata gue ya. Terus apa ada biduan gitu. Kan bisa ngikut gitu. Tapi kan kagak Bang ya. Kagak. Di tengah hutan kan mana ada suara yang kayak gitu. Apalagi tadi Bang Bud bilang orkes dorong kan nggak mungkin ada Bang. Mungkin juga. Apalagi kan kalau ngelihat kayak Bang Jawin di di program dia yang di Desa Setan itu ya. Di Desa Setan abu-abu apa gitu. Iya. Ya itu kan dia mestinya kayak nantang gitu ya. Iya. Kayak nggak percaya mungkin gitu ya. Ya awalnya ya gimana ya? Ya emang sebenarnya kalau kita yang belum ngerasain mah ya nggak bakal percaya. Benar. Iya, cuma kalau udah ngerasain mah walaupun kayak misalnya kayak gue bilang yang gue HP gue kecil itu punya gamelan, itu gue ngerasain gue suges apa nih, tapi gue masih dengerin gitu. Kayak percaya nggak percaya gitu. Kayak percaya nggak percaya. Tapi memang seperti itu kan. Tapi memang seperti itu. Oh iya. Nah kalau misalkan tadi juga sempat bilang mungkin setiap jalur itu menemukan uang ya dari mulai 10.000, 20.000 sampai yang lain. Dan itu ternyata benar dari pihak warung juga sempat bilang memang itu buang sial. Buang sial. Kayak tumbal gitu. Kalau menurut Bang Baut sendiri percaya nggak Bang sama hal kayak gitu? Kalau buat gua pribadi sih percaya tapi nggak terlalu apa ya, kayak ya intinya ya ada kayak gitu tuh. Ya biarin gitu menurut gua. Oke, tapi memang benar ada berarti ya? Berarti emang ada, bener ada. Cuman gua orangnya emang masa bodoh gitu. Pendaki banget kan ya? Enggak pendaki juga. Maksudnya ya gua punya prinsip bahwasanya ya kita namu ya udah benar. Ya. Udah assalamualaikum, kita doa di perjalanan kita nggak gimana-gimana. Dan tim juga nggak ada yang macam-macam lah ya? Macam-macam juga gitu. Masa iya apa kan gitu. Tapi kan berkata lain. Iya benar. Cuma emang balik lagi kayak kita keluar nggak pakai helm, ya kalau lagi nggak lempengan nggak apa sih kita nggak bakal ketilang. Iya. Gitu. Kalau abang lagi apa sih ketemu ya? Iya benar. Apalagi kalau siang-siang Bang ya? Apalagi siang-siang. Waduh, bawa helm. Kadang gitu udah, wah
punya SIM baru nih. Gua udah raja. Tapi orang diberhentiin. Orang gue mau terbalik 3 kali. Orang diberhentiin ya. Kata gue sial banget ini polisi kagak tahu apa ya gua SIM baru. Berhentiin kayak gitu ya. Pengen banget tanya gitu ya. Pengen banget diberhentiin. Giliran pengen nggak megang SIM. Kita udah ngumpet di samping truk juga. Kenapa ya? Tahu-tahu polisi udah wah, mau kemana lo? Itulah asik kehidupan di Indonesia. Itulah kehidupan bang. Tapi dari pendakian di Gunung Ciremai setelah itu mendapatkan sebuah pelajaran bang ya dari Bang Boat sendiri. Mendapatkan sebuah pelajaran. Iya. Kalau gua pribadi gua ngambil hikmahnya di Gunung Ciremai tuh bahwa sesuatu hal yang apa? Yang kita nggak percayai itu ternyata bisa terjadi gitu bang. Dan itu nyata gitu. Dan gua buat next nanti gua kalau naik gunung lagi, berarti gua kalau misalkan nemu duit ya gua nggak ambil gitu. Paling gua nyuruh temen gua ambil tuh. Tadi bawa baru ya bagi 2 gitu. Gitu. Kalau temen gue yang gue suruh kan dia yang ini yang kena ya. Kena, tapi gua. Kan dalam satu rombongan ini tapi menurut gue pribadi rombongan Bang Boat pada saat itu ini sih aware gitu, keren. Dalam artian walaupun dia turun duluan kan tetap dia minta bantuan dari bawah. Benar. Ya. Sama tadi Bang Beke apa? Bang si Bekep ya. Kan sempat nungguin walaupun ujung-ujungnya bagi 2 gitu kan. Tapi kan tetap ada niatan buat nungguin. Itu keren sih. Beda sama pendaki-pendaki sekarang yang itu mungkin abang tahu lah di sosmed Beke. Iya. Pendaki-pendaki yang ditinggal temennya gitu kan. Terus hingga kecelakaan segala macam. Bahkan jadi korban. Nah itu kalau menurut Bang Boat sendiri gimana tuh bang? Pendaki-pendaki yang kayak gitu bang? Kalau menurut gua, kalau buat pendaki-pendaki kayak gitu, dia nggak bisa ngalahin egonya sih bang. Iya. Nggak bisa ngalahin egonya di saat mungkin dia lagi kondisi fit, terus dia pengen buru-buru sampai ke bawah, dia nggak mikirin yang lain gitu. Nggak mikirin yang lain, maksudnya namanya kita naik gunung berangkat bareng, turun pun kalau bisa harus bareng. Harusnya, iya. Makanya kan kalau naik gunung tuh bener-bener banget pembelajaran apalagi buat jiwa-jiwa tongkrongan menurut gua, karena semuanya di situ bakalan ketahuan kan, mulai dari hal-hal kecil kayak jiwa-jiwa respectnya sesama temen, malesnya, terusnya pengertiannya, pokoknya ada semua tuh di tongkrongan. Makanya gua ya mungkin ya banyak enggaknya di satu kelurahan nih, satu kelurahan di kelurahan gua, apalagi di kampungan gua gitu. Alhamdulillah tahu gunung dari gua semua. Makanya gua kalau ada tongkrongan, walaupun sekarang gua udah nggak aktif gitu ya, nggak terlalu aktif banget. Kayak ada tongkrongan nih, gua ajak, yuk naik gunung. Iya. Apa mungkin ada niatan buat jadi lurah sini kali, buat? Ada sebetulnya. Ada. Rencana sih mau jadi ini saya. RW. Bang Boat, pertanyaan saya terakhir nih ya. Oke bang. Ada tentang pendakian dulu nih sebelum kita review ini kan. Nah, kan Bang Boat tadi sempat bilang kakinya nyeplos ke akar. Emangnya Bang Boat nggak ngeliat kalau di situ ada akar? Enggak bang, nggak ngeliat. Kan kaki punya mata bang. Justru itu bang, mata kaki itu cuma 1. Iya, mata kaki cuma 1. Nah. Posisinya kan kadang-kadang kalau buat kita posisi turun ya, itu kan emang agak terlalu cepat ya turun kebanyakan. Walaupun susah buat ngeremnya ya. Susah buat ngeremnya walaupun kita jalan tapi hitungannya jalan cepet kan karena turun. Terus kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut mata kita nih buat mijak entah itu akar atau batu, ya kita ngelihat di mata tuh udah tepat banget nih. Pas kekeran nih ya. Pas kekeran udah pas banget nih. Tahu-tahu mengsong. Iya.
Itu. Oke, iya. Kadang Mungkin karena ada faktor kecapean juga mungkin faktor Bang, ya. kecapean, jadi nggak kaki nggak lemes, kaki nggak jejak gitu ya. Nggak tetek lah gitu Nggak ya. tetek. Terus faktor mungkin bawaan segala macam gitu. Pengen buru-buru turun, pengen beli turun. Indomie gitu ya kali ya. Makanya Pakai duit itu. pakai duit itu. Sial kan jadinya. Iya. Nah, itu kan pas jatuh tadi Bang Bot sempat bilang itu pengen kalau nggak ketahan ya, itu Kalau bakal masuk. ketahan akar. Iya, itu bakal masuk jurang. Bakal masuk jurang, Bang, sebelah kiri. Setinggi apa Bang jurang itu? Masih inget nggak? Atau jauh apa itu? 2 jengkal kayak. 2 jengkal di peta kontur ya. 2 jengkal di peta kontur berarti kan itu tinggi banget kalau buat jurang. Hampir 20-30 meter lebih. Hampir 20-an, 20-30 meter. Karena kan bahasanya jurang, Bang. Jurang mana ada yang pendek sih. Iya. Tapi alhamdulillahnya masih ketahan ya, Bang. Alhamdulillah masih ketahan. Iya. Itu kalau kata apa namanya ya? Waktu itu posisinya itu kan gua ketahan tuh. Ketahan, kaki masih nyangkut. Iya. Set jatuh. Terus gua ngeliat kaki tuh. Wah, masih nyangkut. Terus gua ngeliat depan gua, wah jurang. Oh. Ternyata emak gua. Oh, doa emak dari rumah. Doa emak dari rumah. Oh, oke, benar. Nah, mungkin usaha Bang Bot juga ini karena doa dari orang tua juga, Bang ya. Iya, benar. Nah, sekarang kan kegiatannya Bang Bot ini udah stay di sini aja berarti, Bang? Iya. Gua di rumah ini sekarang udah kayak Harvey Pesmon. Berkebun. Jadi bercocok tanam. banyak pohon-pohonan juga nih. Iya. Nah, buat teman-teman juga nih yang rumahnya di daerah Sawangan, Depok, Bang ya. Tapi Sawangan. tamu dari luar daerah juga banyak, Bang ya. Iya, banyak yang juga, pengen datang untuk ke kafenya Bang Bot nih. Benar. Namanya Warung Daglok, Bang. Emang namanya itu, Bang? Iya, namanya Warglok. Warung Daglok. Oh, Tadi sebenarnya ada rencana mau bikin kayak coffee shop gitu, Bang. Oke. Cuma karena gua kalau keluar pun gue suka bawa kopi-kopi sasetan. Jadi gua ya udah warung aja, warkop kayak warkop gitu. Iya. Kayak ada ya kopi hitam, kopi liong, terus kapal api segala macam. Dan makanan berat, makanan ringan ada, Bang. Makanan berat ada, makanan ringan ada. Nah, kalau untuk lokasi ini, Bang, bagi teman-teman yang pengen mampir kemarin, Bang, cobain menunya kayak gimana tuh, Bang? Lokasinya. Buat yang mau mampir khususnya Depok dan sekitarnya, itu lokasinya di Sawangan, Depok. Oh, oke. Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih di Depok. Nama pokoknya di Instagramnya itu ada map, ada apa namanya? Maaf. Ada lokasinya. Pokoknya diteken aja lokasinya. Langsung kemari. Langsung kemari. Gitu. Kadang-kadang emang buat jalurnya itu kalau di Maps kita udah kayak lewat Benteng Takeshi ya. Diputer-puter. Tadi saya juga kemarin diputer-puter ini. Kayak Benteng Takeshi karena suka ada yang jegat-jegat. Gitu. Rada ribet emang Tapi jalur. udah akurat, Bang ya, titiknya. Udah akurat, titiknya udah akurat. Terus sekarang juga keadaannya udah rame, jalanan segala macem. Terus gue juga mau bilang nih, Bang, buat yang udah datang ke sini terima kasih. Oke. Maaf kalau misalkan kondisinya masih misbar. Gerimis bubar. Oh, gulung ya? Iya. Kalau gerimis gulung berarti, Iya, Bang. karena mungkin proses kali ya. Iya, Gue iya. masih nikmatin prosesnya. Tapi kan ini kan bernuansa alami, Bang. bernuansa Lebih bagus alami, begini, Bang. benar. Iya. Apalagi Ini. buat cowok-cowok yang kulitnya kayak daun lompong, yang habis ketetesan air hujan langsung waterproof, nggak apa-apa tuh, bertahan di sini kalau hujan. Iya. Tapi bukanya dari siang apa gimana, Bang? Bukanya kita masih di jam 3:30. 3:30 sore. Close order itu jam 11:30. Terus kalau buat ngopi nongkrongnya seterah lu dah, sekuat lu gitu. Oh, Bebas. sampai pagi juga. Sampai Bang? pagi gue temenin. Tapi kan nawin juga, Bang. Enak juga ya kan? Enggak apa-apa. Kalau Nggak apa-apa, aman nggak berarti ya? apa-apa. Oke, kan jagoan orang sini. Oke, Bang Bo, terima kasih banyak, Bang ya. Makasih banyak, Udah Bang. mau berbagi kisah pengalaman pendakiannya, semoga bermanfaat nih buat Amin, teman-teman semua. sukses dan juga. Tetap dijadikan pelajaran aja, Bang ya. Karena kita kan dari kesalahan kita belajar lagi buat jadi lebih baik lagi, Bang ya. Jadi lebih baik Kedepannya lagi. kita nggak melakukan hal seperti itu lagi. Bener banget. Oke, Jadi mungkin tahu. Sebelum mengakhiri video kali ini, Bang Bo punya quote kali buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya. Quotes. Iya. Oke, walaupun gue bukan kagem, Tagem.
Apa tuh? Kalau tahu Kagem konten kreator yang suka bikin kata-kata. Oh, Dia nggak apa-apa jadi kayak gua. Bung Pirsa ya? Bung Pirsa. Iya. Bener. Pirsa Basarnas. Gua nggak ada kata-kata sih Bang. Gue cuma mau mengingatkan buat yang lain dan buat gue juga gitu. Iya, pasti. Gue juga kan nggak berhenti sampai di sini juga naik gunung. Mungkin gue juga ada rencana buat mau mulai YouTube juga, ntar mau beralam kembali. Saran gue sih, pesan gue buat yang mulai naik gunung itu kalau bisa saling solid, terus saling jaga. Apalagi kalau di gunung itu kita ketemunya udah alam tuh. Iya. Kita nggak tahu kapan cuaca bagus enggaknya, kondisi baik atau buruknya. Kita mikirin pahitnya, jangan mikirin pemandangan di TikTok, pemandangan di Instagram. Kita intinya buat perjalanan tuh harus mikir pahitnya. Dalam kondisi ntar kita mungkin amit-amit hipo, terus atau apapun, intinya saling solid, saling jaga, terus berangkat bareng, turun bareng dalam keadaan selamat. Wah, oke. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya, serta safety dalam melakukan pendakian. Safety, dan jangan lupa juga nih bawa sampahmu kembali turun. Bener banget, itu dia. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.